Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada yang mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam kajian harian bacaan hadis selama 15 menit dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada hari yang lalu telah kita dengarkan tentang hadis minta didoakan dan berkunjung ke Masjid Kuba. Sekarang masuk ke bab 46, keutamaan cinta dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Fatah ayat 29. Ini agak panjang suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'adarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pohonnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ayat terakhir dari surat Al-Fatah ayat ke-29. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Nah, ini dua ayat ini ada makna yang sesuai atau makna yang secara khusus yang dimaksud dalam bab keutamaan saling mencintai karena Allah, keutamaan cinta dan anjuran untuk mencintai karena Allah sebagaimana dalam surah Al-Fatah ayat 29 yang ditunjukkan para sahabat Nabi, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat terbaik yang dipuji dalam Al-Qur'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hadis-hadis mengenai bab ini adalah wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minh kama yakrahu an yukdhafa finnar. Muttafaq alaih.
Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang padanya 3 perkara itu akan merasakan mendapatkan manisnya iman. Allah dan Rasulnya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya paling dicintainya daripada yang lain. Yang kedua, seseorang mencintai orang lain karena Allah dan ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran, sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke neraka. Muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran dari hadis ini, yang pertama, manisnya keimanan dirasakan dengan menikmati ketaatan kepada Allah, sangat berhasrat kepadanya dan lebih mengutamakannya daripada kesenangan dunia. Yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya artinya lebih mengutamakan keridhoannya daripada hawa nafsu. Dengan cara hawa nafsu itu tunduk mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tanda cinta karena Allah adalah agar penghormatan tidak bertambah pada saat jaya dan tidak berkurang pada saat maksudnya kekurangan. Benci pada kekafiran dilakukan dengan cara tidak melakukan sebab-sebabnya serta menjauhi semua konsekuensi kekafiran yang berupa kemaksiatan dan dosa yang menjadikannya kafir. Di hadis ini sangat jelas tentang 3 keadaan, 3 situasi, kondisi. Kalau orang berada dalam situasi tersebut, dia pasti akan merasakan nikmat manisnya iman. Sebagaimana makanan bisa terasa enak, lezat, nikmat ketika makanan tersebut dari bahan-bahan pilihan dimasak oleh orang yang tukang masak yang hebat, yang handal, maka akan terasa nikmat di suatu situasi yang tepat. Demikian pula hati atau manusia bisa merasakan nikmatnya iman ketika berhasil mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Mencintai seseorang karena Allah, tidak ada kepentingan apapun, tidak karena pamrih, karena mengharapkan jabatan, mengharapkan uang, harta atau apa saja dari orang tersebut. Mencintainya karena Allah, berharap kebaikan untuk dirinya juga didapatkan oleh orang lain. Mencintai apa yang untuk dirinya juga untuk orang lain. Sebagaimana dia ingin kenyang, tenang, aman, nyaman, dia berharap orang lain juga bisa aman, tenang, sejahtera. Maka ikut merasakan penderitaan ketika orang susah, ketika orang menerima musibah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga keadaan adalah benci kepada kekafiran, benci kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana bencinya ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun adil syabun nas'a fi ibadatillahi azza wa jalla rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'ah ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang bersabda, ada 7 orang yang dinaungi Allah pada hari tiada naungan selain naungan dari Allah. Yaitu pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah, seorang yang hatinya terikat kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai, keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, lalu orang itu berkata, aku takut kepada Allah. Seseorang yang mengeluarkan sedekah lalu dirahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah di kala sepi lalu kedua matanya berlinang air mata. Hadis muttafaq alaih.
Pelajaran-pelajaran hadis, keutamaan pemimpin yang adil, penjagaan Allah terhadapnya ia diletakkan di urutan pertama karena banyaknya kebaikan yang berkaitan dengannya. Seorang pemimpin adil bisa menjalankan, menegakkan syariat Allah, menolong orang yang lemah, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, karena kemanfaatan, kemaslahatan yang didapat oleh seorang pemimpin yang adil sangat luas, merata kepada masyarakatnya. Keutamaan pemuda yang tidak melakukan maksiat dan tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang rajin ke masjid, hatinya rindu kepada masjid, setiap kali keluar dari masjid berharap bisa datang ke masjid lagi karena rasa cintanya untuk salat jamaah, berkumpul bersama kaum muslimin. Keutamaan cinta karena Allah yang dapat menyatukan sama saudara, bukan untuk kepentingan dunia. Cinta lillahi ta'ala. Keutamaan menjaga diri, iffah, takut kepada Allah dari segala kesenangan, dari ajakan untuk berbuat maksiat, berzina, walaupun kesempatan itu ada. Keutamaan sedekah secara rahasia, berikan bantuan kepada orang lain yang tidak melukai perasaan orang miskin, tidak merendahkan, menghina, mengungkit-ungkit, atau menganggap memiliki jasa kebaikan, merasa lebih mulia dari orang lain. Dan juga sedekah tersebut tidak menimbulkan riya, ingin dipuji, ingin dibanggakan, ingin dianggap baik. Jadi sedekah tangan kanan tidak tahu tangan kirinya. Nah, itu. Keutamaan merasakan pengawasan Allah secara rahasia dan keutamaan takut kepadanya dikala sendiri hingga membuatnya menangis. Ini orang yang menyebut, mengingat nama Allah, berzikir kepada Allah sampai bercucuran air matanya, ini mendapatkan naungan. Mereka ini 7 golongan yang sangat luar biasa, mendapatkan naungan dari Allah pada saat itu. Orang dalam kondisi panas, kondisi susah, kondisi lapar, haus, takut, khawatir, dalam kesengsaraan yang sangat luar biasa, maka orang-orang ini, 7 golongan ini mendapatkan naungan dari Allah. Walaupun sebenarnya tidak hanya mereka, dalam hadis-hadis lain masih ada lagi orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Tapi di sini hadis ini menyebutkan 7 golongan, padahal yang mendapatkan naungan sebagaimana disebutkan Hafiz Bukhari, As-Suyuti juga berkata, karena kedudukan mereka yang lebih menonjol daripada yang lain, karena pentingnya perbuatan yang mereka amalkan. Mungkin bisa nanti masih akan ketemu hadis-hadis lagi yang menunjukkan orang yang melakukan ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Misalnya seorang yang membantu orang lain mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keteduhan, mendapatkan kenyamanan, kemudahan pada hari mahsyar, hari yaumul hisab, hari penghitungan amal, hari berkumpulnya semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat di suatu tempat yang lapang, dalam kondisi telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak bersunat, bagaimana disebutkan dalam hadis, semuanya takut dan khawatir, tidak membawa apa-apa kecuali hasanat, kecuali kebaikan yang pernah dia perbuat dan keburukan yang pernah dia perbuat. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, semua orang menyesal, semua orang takut, khawatir, semua orang mengharapkan bantuan, mencari pertolongan. Siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa membantu kita, siapa yang bisa mendukung kita. Semua orang mencari pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada saat itu kecuali Rasulullah. Orang-orang sibuk mencari para nabi semuanya angkat tangan, tidak sanggup, maka Rasulullah analah Rasulullah lah yang bisa memberikan syafaat pada hari itu. Kita semua berharap mudah-mudahan sebagai umat Rasulullah sering bersolawat, sering mengamalkan sunnahnya, taat mengikuti sunnah uswah teladan yang mencontohkan Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat pada hari itu dan bisa masuk dalam 7 golongan ini. Ketika tidak mungkin kita menjadi pemimpin, maka mudah-mudahan bisa menjaga diri, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, atau masuk dalam orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu rindu kepada masjid, selalu mencintai orang lain karena Allah, menjaga diri dari perbuatan dosa dan merasa dalam pengawasan Allah, selalu bersedekah dan lain sebagainya. Dan
hadis yang tadi tentang masalah iman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita bisa mengambil ibrah hikmah, dan kita semakin hari semakin bertambah keyakinan kepada Allah dan istiqomah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.